Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Richard Pandi Sirait, NIM 191300097 dari kelas Sistem Kendali RD. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali VD pada motor DC yang ditugaskan sebagai pengganti UAS. Nah, di sini disuruh pertama itu gambarkan dan jelaskan diagram bodi, magnitude, dan sudut fasa dari faktor-faktor fungsi alih yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, transfer fungsi yang diperoleh sebelumnya itu ya adalah S per 0,5 S kuadrat plus 6S plus 10,01. Nah, untuk akar-akar persamaannya itu, nah ini kita ambil dari bawah ya, atau dari ini kalau nggak salah pols ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini akar-akar persamaannya itu kita ambil dari bagian pols, yaitu 0,5x kuadrat plus 6x plus 10,01 itu sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita buat ke bentuk kuadrat ya. Jadi 0,5 ini kita buat ke akar-akar persamaan kuadrat kali x plus 6 kuadrat minus 7,99 sama dengan 0. Nah, ini kita pisahkan menjadi, ini kita hitung dulu ya. Jadi 0,5 dikali x plus 2,0025 kali x plus 9,9975. Nah, sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai x1 dan x2 gitu ya. Nah, di sini kita ingat persamaan ABCD, di mana rumus x itu sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a sama dengan x sama dengan x1 x2 sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat minus 4 kali 0,5 dikali 10,01 per 2 kali 0,5. Nah, sehingga x itu sama dengan min 6 plus minus akar dari 36 minus 20,02 per 1. Nah, x itu sama dengan x1 x2 sama dengan plus 6 plus minus akar 15,98 per 1. Nah, sehingga akar-akar persamaannya itu menjadi x1 itu sama dengan minus 6 ya. Baru ini plusnya, jadi minus 6 plus akar dari 15,98 per 1, sehingga x1 sama dengan minus 2,0025. Dan untuk x2 itu sama dengan minus 6 kurang akar dari 15,98 per 1 sama dengan x2 nya itu sama dengan minus 9,9975. Nah, sehingga diperoleh persamaan dari persamaan itu S per S plus 2 kali S plus 10 sama dengan kita lanjut ya. Jadi ini kita ubah menjadi domain frekuensi, di mana S itu adalah J omega. Ini transform dari Laplace ya ke frekuensi. Ini jadi J omega per J omega plus 2 kali J omega plus 10 sama dengan J omega plus J omega per 20 dikali J omega per 2 gitu ya. Ini agar bentuk dari ininya itu satu gitu ya. Ini satu, jadi dia dibagi 20, sehingga 20 kali J omega per 2 plus 1 dikali J omega per 10 plus 1 sama dengan 0,2 J omega per 2 plus 1 sama dikali J omega per 10 plus 1. Nah, ini adalah untuk menentukan body streak dari plots. Nah, untuk nilai gain magnitudo itu kita menggunakan persamaan gini untuk proses magnitudo. Nah, ini 20 log 10k, biasanya itu dia lurus gitu ya, atau horizontal. Nah, dan untuk sudut fasanya itu dia 0 derajat. Dan untuk
faktor turunan. Oke, nah di tabel ini ada persamaan, yaitu untuk faktor K atau gain, dia untuk persamaan mencari turunnya seperti ini. Yang ini untuk faktor integral, ini turunan, dan ini order 1, dan relatifnya seperti ini gitu ya. Dan untuk bentuk gelombangnya, nah untuk gelombangnya itu ketika dia integral, dapat kita lihat dia akan bergerak ke atas gitu ya. Dan persamaannya itu 20 n desibel per dekade. Nah dia seperti ini, sudutnya itu dari sini ya, kira-kira dari sini gitu. Nah untuk faktor turunan, dia grafiknya tuh ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah, dia bernilai minus ya, minus 20 n desibel per dekade. Dan untuk faktor order 1 dia sama seperti faktor integral. Nah, dia akan naik, dan untuk faktor ini dia akan turun gitu. Dan untuk sudutnya itu, fasenya itu untuk yang K J 0 derajat, sedangkan untuk yang J omega n pangkat n ini 90 derajat ya, 90 n derajat. Sedangkan yang ini juga, namun dia bernilai minus ya, 90 derajat n. Dan untuk dia fasenya ada 1, dia akan dari naik, kemudian dia akan lurus gitu, dari 0 menuju 90, tepatnya di titik 10 gitu ya. Ini dia akan lurus. Nah selanjutnya kalau dia kuadratik 0 ke titik 10, dia akan minus gitu. Nah ada persamaan tadi ya, ketika untuk mencari G itu K itu sama dengan minus 20 log 10 kali 0,2 20, ini sama dengan 20 dikali 0, minus 0,7 sama dengan minus 14 desibel. Nah untuk integral dan faktor turunan, kita melakukan persamaan pakai ini. Integral dan faktor turunan itu J omega n itu sama dengan J omega pangkat 1, itu faktor turunan. Jadi 1 per J omega n, sorry ya, sebenarnya ini tadi mungkin ada salah kata ya. Jadi ini faktor turunannya, yang ini untuk faktor integral. Nah jadi untuk faktor integral itu 1 per J omega pangkat n sama dengan 1 per J omega. Nah sini kita menggunakan yang nilai n itu sama dengan 1. Nah untuk order 1, jadi order 1 itu sama dengan 1 per 1 plus J omega per Z pangkat n. Nah kalau yang 1 plus J omega per 2 pangkat 1 itu, dimana Z nya itu sama dengan 2 gitu ya. Nah ini dapat kita dari sini. Nah itu 2, dan n nya itu sama dengan 1, itu untuk OD 1. Nah untuk faktor kuadratik, kita menggunakan persamaan 1 per 1 plus J omega per V pangkat n sama dengan 1 per 1 plus J omega per 10 pangkat 1 sama dengan 5, dan kita mendapat nilai V nya itu sama dengan 2 dan n nya itu sama dengan 1, itu untuk OD 1 gitu. Nah oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pada diagram magnitudo dengan manual, nah di sini kita dapat dari ini gitu. Di sini jadi gain itu kan minus 14. Jadi di sini kita buat gainnya itu minus 14. Nah, dan untuk faktornya itu kan untuk faktor kuadratiknya itu berada di sini. Ini. Itu ya. Jadi ini faktor
Nah, ini faktor kuadratik, ini order 1, dan ini faktor integral. Nah, di sini kan ada nilainya minus 20. Nah, ini dari persamaan itu ya. Karena kita menggunakan yang pangkat 1, jadi dia itu nilainya itu jadi minus 20 gitu. Dan ini untuk nilai diagram manual dengan diagram magnitudo dengan manual. Nah, untuk diagram fasa dengan manual ada di sini ada faktor kuadratiknya, yaitu sebesar ini yang merah. Kemudian ini untuk G-nya minus 90. Ini order 1-nya. Ini yang gambar 3 untuk order 1-nya. Garis 3 ya. Ini untuk fasa dengan manual gitu. Fasa manualnya ini, dan ini faktor dari integral ya. Ini faktor integral, dan ini berarti ini dari faktor integral, dan ini untuk nilai gain K gitu. Nah, pada saat menggunakan MATLAB, nah, diagram body itu menggunakan MATLAB, pada saat diagram body dia itu bergerak dari minus 20, magnitudonya itu bergerak dari minus 20 ke minus 120 gitu, atau mendekati minus 120. Nah, saat menggunakan fasa, menggunakan MATLAB, mengukur fasa menggunakan MATLAB, dia itu bergerak dari 0 gitu. Dia dari 0 menuju 160. Itu ditempuh dari 10 pangkat ini. Dari 10 pangkat. Ini dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk memeriksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Nah, banyaknya akar atau zeros Fs sama dengan 1 plus GS HS yang terletak di daerah tak stabil sama dengan banyaknya poles gitu. Poles di GS dan HS di daerah tak stabil, ditambah dengan berapa kali lintasan Fs mengelilingi titik asal searah jarum jam atau lintasan yang mengelilingi titik min 1 plus J omega 0 searah jarum jam. Nah, jadi persamaannya itu Z sama dengan N plus P dengan keterangan Z sama dengan banyaknya akar Fs sama dengan 1 plus GS HS di sebelah kanan bidang S, sedangkan N berapa kali titik min 1 plus J0 dikelilingi searah jarum jam, sehingga positif searah jarum jam, negatif berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk P itu banyaknya poles di sebelah kanan bidang S, atau dapat juga dikatakan sebagai poles di sebelah kanan bidang S. Nah, untuk sistem kestabilan sistem stabil bila Z sama dengan 0, jadi P itu sama dengan 0 dan N itu sama dengan 0. Jadi jika P tidak sama dengan 0, maka N sama dengan min P. Nah, kita gunakan persamaan yang sama dengan GS sama dengan 1 per 0,5 S kuadrat plus 6S plus 10,01. Nah, untuk J omega nya itu tinggal mengubah nilai S menjadi J omega gitu ya. Jadi ini J omega. Ini J omega kuadrat plus 6J omega plus 10,01. Jadi magnitudonya itu sama dengan G kali J omega mutlak dari J omega itu sama dengan 1 per akar dari 0,5 omega kuadrat. Ini omega ya. Omega kuadrat ditambah 10,01 kuadrat plus 6 omega kuadrat. Jadi pasanya itu sama dengan tangan min 1 dari tangan min 1 ini dari omega T sama dengan tangan min 1 dari 6W per minus 0,5 omega kuadrat plus 10,01. Nah, ini dari sini ya. Nah, untuk omega itu sama dengan 0, jadi J omega itu sama dengan 1 per akar 10 gitu. Akar 10,01 kan ini ya. Nah, ini akhirnya sama dengan 0,099. Nah, untuk susun J omega itu sama dengan tangan min 1 dari 0 per 10,01 sama dengan 0 derajat. Saat omega T itu sama dengan tak terhingga, jadi J omega nya itu sama dengan 1 per tak terhingga gitu ya. Sama dengan 0 gitu.
karena ini kan sama ya, 1/akar dari kan tata tinggal itu misalnya 1/0 ya. Jadi 1/0, misalnya 1/0 itu kan akar berarti 1/0 ya. Berarti 1 kali 1 0 kali 1 per 1 gitu. Jadi 0. Jadi sudut J omega itu sama dengan tangen dari min 1 dari tak terhingga per tak terhingga. Jadi tangen min 1-nya itu sama dengan 90 derajat ya. Nah, untuk omega-nya itu sama 1 dia. J omega itu sama dengan 1/akar dari minus 0,5 plus 10,01. Ini dikuadratkan. Jadi dapat hasilnya itu 0,10. Nah, untuk sudut J omega itu sama dengan tangen min 1 dari 1/1. Nah, dapat hasilnya itu tangen min 1 dari 1 itu sama dengan minus 45 derajat. Jadi diagram Nyquist-nya itu kita dapat seperti ini gitu. Jadi ini saat omega-nya itu sama dengan 1, dia akan turun gitu. Sebesar kira-kira itu 45 derajat. Nah, ketika dia omega-nya itu sama terhingga, dia kan bergerak 80 derajat gitu. Jadi dia itu 80 derajat dari ini kan 90 derajat gitu ya. Nah, ini 90 derajat. Jadi omega t sama dengan 0. Jadi nolnya fasenya itu 1 omega t nya sama dengan 0. Fasenya itu sama dengan 0 derajat. 1 omega sama dengan 1 sama dengan 45 derajat. Nah, untuk dalam keterkendalian dan keteramatan, maka kita gunakan persamaan S per US sama dengan 1 per S plus 2 kali S plus 10. Jadi kita masukkan nilai B0 S kuadrat plus B1S plus BS sama dengan per S kuadrat plus A1S sama plus A2. Jadi kita konversikan dulu ke bentuk steady state atau kestabilan gitu ya. Jadi steady state atau keterkendalian gitu ya. Jadi S per US sama dengan 1 per S plus 2 dikali S plus 10 sama dengan 1 per S plus S kuadrat tambah 12S tambah 20. Jadi kita dapat nanti hasilnya itu B0 itu sama dengan 0, dan untuk A1 dapat hasilnya itu sama dengan 12 gitu ya. Nah, setelah kita masukkan juga nanti nilainya ke sini, B1 itu sama dengan 0 gitu. Atau kita masukkan juga A2 itu sama dengan 20. Dan untuk B2 itu sama dengan 1 gitu ya. Ini dari sini. Jadi A itu pada kondisi A di mana X1T untuk kondisi A dan B, untuk kasusnya gitu X1T per ini matriks ya, matriks X1T kali matriks kali X2T sama dengan 0 gitu. Kita masukkan nilai dari 0 ini tadi dari A1 ya. Ini A1 ini masukkan 0 dikali 1 01 min 2A min A2 min A1 kali X1 kali X2 tambah 01 UT. Nah, untuk X1T itu nanti kita peroleh nilainya itu kan dari persamaannya itu ya, sehingga nanti 01 X1T X2T sama dengan 01 kita masukkan nilai A1 A2 min A1 min A2, jadi kita minuskan ya, minus jadi kali X1 X2 plus 0,01 UT. Jadi YT itu sama dengan B2 min A2 B0 ya. Jadi B0 dimana B1 min dan B1 min A1 B0. Nah, nanti dapat nilainya itu ini 1 0. Nah, dan untuk B banding AB sama dengan 0,01 1 min 12. Nah, determinan ADBC itu sama dengan min 12 min 1 dikurang 1 sama dengan min 13. Nah, bersifat non singular atau sistem terkendali sempurna. Nah, untuk keteramatan, nah kita lanjut ke keteramatan. Untuk keteramatan AT itu sama dengan 01 A20 min 1 min 12. Nah, CT itu sama dengan kita
kita masukkan juga ya nilai dari CT tadi. CT itu sama dengan ini ya, CT ini gitu ya. Jadi ini AB, ini A, ini B, ini C gitu. Ini A, B, ini C. Jadi AC transpose A transpose kali C transpose sama dengan A transpose kali 1001 determinan dari ADBC sama dengan 1 min 0 dengan 1 dan bersifat non singular. Jadi sistem dramatik. Nah, untuk selanjutnya periksa dan analisis respon loop system. Nah, desain controller menggunakan controller PI, PD dan PD, kemudian bandingkan analisis serta berikan kesimpulan controller sesuai dengan tersebut. Nah, pada analisis P, nah ini kita gunakan KP. Jadi TF itu sama dengan 1 per 0,5S kuadrat plus 6S tambah 10. Ini 0,1. Jadi closed loop transfer function. Nah, jadi samanya itu sama dengan 1 per 0,5S kuadrat plus 6S plus 10,01 sama dengan 1 per S plus 2 A dikali dengan 1S plus 10. Jadi bentuk grafiknya itu pada KP saat kita masukkan nilai 300, jadi dia grafiknya itu seperti ini. Dia akan bergerak dari sini atau naik. Jadi tadi ya. Jadi gini ya. Jadi pada analisis P controller ini, ya pada grafik ini V itu controller itu mudah diimplementasikan pada sistem. Karena untuk mengendalikan sistem hanya perlu mengatur sistem ini nilainya satu variabel kontrol saja dengan menggunakan P controller. Juga dapat mengatur kecepatan dari satu sistem dengan hanya menggunakan P controller saja, tidak memungkinkan untuk mengatur nilai steady state error pada sistem. Nah, ketika kita menggunakan analisis pada PD controller, nah kita gunakan tadi persamaan yang ini ya, transfer fungsinya sama aja ya. Namun kita menggunakan KP dan KDS. Jadi sehingga transfer fungsinya itu sama dengan TF sama dengan KDS plus KP per 0,5S kuadrat plus 6 KDS ya. Ini persamaan ya. Jadi nanti itu 6 KDS plus 10,01 KP. Jadi nah ketika masukkan nilai KD, jadi KD-nya itu 10 gitu ya. Dan KP itu kita masukkan nilainya itu 300 sehingga KD-nya itu sama dengan 10 plus 300 per 0,5S kuadrat plus 6 tambah 10S tambah 10,01 plus 300. Nah, jadi TF itu sama dengan 310 per 0,5S plus 16S plus 310,01. Nah, untuk grafiknya ini maka ini grafiknya ya. Jadi pada grafik itu, nah jadi di grafik PD menggunakan P controller, jadi respon sistem itu memiliki fitur offset dan juga state error sehingga tidak cocok untuk sistem yang cepat. Namun kestabilannya sistemnya ditingkatkan, begitu juga dengan nilai overshootnya. Jadi yang akan dapat diturunkan itu serta lama waktu dengan penurunan sistem dan dapat dikurangi gitu. Nah, sekarang kita menentukan analisis dengan PI controller gitu. Jadi ini sama aja ya. Jadi kita menggunakan KP dan KIS gitu, KI per S. Jadi sehingga fungsinya itu sama dengan TF sama dengan KP S plus KI per 0,3S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 10,01 plus KP S KI. Nah, untuk bagaimana kita mendapat ini nanti bisa dicari-cari juga ya teman-teman gitu. Nah, untuk memasukkan nilai KP, kita masukkan nilai KP-nya itu 30 dan KI-nya itu 70 gitu. Jadi transfer fungsinya itu sama dengan 30 plus 70 per 0,5S pangkat 3 plus 6S kuadrat ditambah 10,01 plus 30S ditambah KI. Jadi transfer fungsinya itu sama dengan 100 per 0,5S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 40,01 S plus 70. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini dengan menggunakan PI controller. Respon dari sistem tidak memiliki offset dan juga tidak memiliki steady state error karena lebih stabil dari sistem yang hanya menggunakan I controller saja. Namun sistem ini memiliki respon yang lambat sehingga tidak cocok untuk sistem yang lambat. Jadi sistem ini memiliki respon yang lambat sehingga kan ini sistemnya lambat gitu ya. Dan untuk sistem yang lambat itu tidak cocok menggunakan yang P gitu. Sehingga dengan menggunakan PI dapat digunakan rendaman
terhadap respon sistem. Nah, sekarang kita menggunakan analisis PID controller gitu. Nah, pada saat menggunakan analisis PID controller, kita menggunakan KP, KI, dan KDS gitu. Kita F-nya itu sama dengan 1 per 0,5 sama aja ya. 0,5S kuadrat plus 6S plus 10,01. Dan sehingga transfer fungsinya itu sama dengan seperti ini. KDS kuadrat plus KPS plus KI sama per 0,5S pangkat 3 plus 6 tambah KD kali S pangkat 3 S kuadrat plus 10,01 plus KP kali S plus KI. Nah, sekarang kita masukkan nilai KP, KI, dan KD. Jadi seperti ini kita masukkan ya. 50 kuadrat plus 350 plus 300 per 0,5 S pangkat 3 plus 6 kali 10 6 plus 10 50 S kuadrat tambah 10,01 tambah 350 S tambah 300. Jadi TF itu sama dengan 3150 per ini 0,5 S pangkat 3 plus 56 S kuadrat tambah 360,01 S plus 300. Jadi itu grafiknya seperti ini gitu ya. Jadi dia tidak menyentuh angka dari jadi menggunakan PID controller respon dari sistem tidak memiliki steady state error dan serta memiliki nilai overshoot dan juga kestabilan yang sedang tidak cocok. Digunakan untuk sistem cepat maupun sistem lambat, namun sulit untuk melakukan pengaturan yang pas untuk masing nilai variabel kontrol yang untuk menghasilkan transfer fungsi yang diinginkan dengan menggunakan PID controller karena menggunakan 3 buah variabel kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini kita simpulkan bahwa PID controller merupakan salah satu konsep yang paling baik karena memiliki respon dari sistem yang tidak memiliki steady state error. Nah, kestabilan dari sistem juga sistem memiliki nilai overshoot yang tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga cocok untuk sistem yang cepat maupun sistem yang lambat. Nah, ini tadi tidak menyentuh nilai dari FT ya. Atau fungsi transfernya. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Jika ada kesalahan ataupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.